Kala, ya mah kudu minum heula. Hello guys, balik deui. Hello guys, balik lagi di channel SHM, channel yang bercerita tentang kisah-kisah horor dan cerita misteri. Di video sebelumnya gue bercerita tentang 7 kisah pendaki yang hilang di beberapa gunung di Indonesia. Buat kalian yang belum tonton videonya, link di deskripsi guys. Untuk di video selanjutnya, di video kali ini gue ingin bercerita tentang 6 gunung terangker di Indonesia. Boleh. Sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, boleh silahkan subscribe dulu, like dan share ke teman-teman kalian biar channel ini lebih berkembang lagi dan bisa menghibur kalian. Sebelum kita masuk lebih dalam ke ceritanya, ini dia intronya. Oke guys, untuk di urutan nomor 1 ini ada di Gunung Salak. Pasti gunung ini udah familiar sekali ya buat kalian. Nah, gunung ini berada di daerah Sukabumi, tepatnya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Gunung ini menjadi sangat familiar di telinga masyarakat Indonesia karena menjadi lokasi jatuhnya pesawat pada 2012 silam yang memakan korban jiwa 45 meninggal dunia. Walaupun sebelumnya Gunung Salak memang sudah terkenal angker karena menyimpan banyak misteri guys. Diceritakan oleh penduduk sekitar, Gunung Salak dijuluki kebuyutan yang suci karena menjadi lokasi terakhir Prabu Siliwangi atau si Baduga Maharaja terlihat. Hal ini menimbulkan banyak isu yang beredar di kalangan pendaki. Banyak pendaki yang hilang atau tersesat. Bahkan ada beberapa orang yang lebih dari 1 kali ke sana bersaksi bahwa mereka selalu bertemu tentara yang berjumlah 1 kompi pada tengah malam. Bayangkan guys, di gunung, kalau misalkan logika oke lah, mungkin dia lagi latihan tentara atau gimana, tapi kan tidak mungkin setiap kali yang mendaki ke gunung dengan orang yang sama berkali-kali tapi selalu melihat 1 kompi tentara. Itu kan gak masuk akal sih ya kalau menurut gue. Padahal jika ditanya pada masyarakat sekitar, tidak akan ada tentara yang latihan di gunung tersebut waktu itu. Atau ada suara lain yang sangat ramai sedang bersorak seperti menonton pertunjukan bola. Hal tersebut terjadi pada waktu pergantian sore menuju malam, bertepatan dengan azan maghrib. Itu kurang lebih berarti sekitar jam 5 sampai jam 6. Kalau misalkan di daerah gue itu bahasa Sundanya itu adalah saripna. Nah, buat kalian yang belum tahu, saripnya itu adalah udah waktu sore mau mendekat-dekat ke maghrib. Untuk gunung yang kedua itu ada Gunung Kerinci guys. Gunung Kerinci itu kalian juga pasti udah familiar. Gunung ini menjadi incaran para pendaki karena termasuk 7 puncak tertinggi di Indonesia. Terletak di wilayah Sumatera, Gunung Kerinci memiliki legenda yang sejak turun-temurun. Masyarakat sekitar menceritakan bahwa ada makhluk astral yang tinggal di sana bernama Uhang Pandak atau orang pendek. Jadi orangnya kecil guys, kecil orangnya. Ceritanya seperti kera dengan bulu yang tumbuh di sekitar tubuhnya. Di Kerinci, jika kalian menuju puncak, kalian akan merasakan hawa lain pada pendakian tersebut. Banyak pendaki yang bersaksi bahwa mereka seperti tersedot ke dalam dunia lain yang menakutkan.
Bahkan di perjalanan inilah konon katanya banyak pendaki yang menghilang dan tidak ditemukan jasadnya sama sekali. Contoh salah satunya sosok Yuda yang gue ceritakan tuh di video gue yang sebelumnya. Buat kalian yang belum nonton videonya, makanya cepetan tonton video gue yang menghilang namun hingga saat ini dia masih belum ditemukan. Itu yang sekarang itu ada di Gunung Kerinci sebagai Tugu Yuda. Itu ada di situ. Nanti kalian tonton aja videonya, dan ada juga gue udah bagiin itu ada beberapa foto-fotonya. Bisa lihat. Buat yang selanjutnya, yang ketiga adalah Gunung Semeru. Gunung Semeru, kalian juga pasti udah tahu tuh Gunung Semeru. Gunung Semeru itu dijuluki Gunung Kerajaan Jin. Jinlah. Karena puncak gunungnya dipercaya sebagai tempat bersemayamnya para dewa. Namun di sepanjang perjalanan menuju puncak, kalian akan melewati kawasan Klik. Kawasan Klik merupakan kawasan di mana banyak terdapat batu in memoriam sebagai penanda ada pendaki yang meninggal di gunung tersebut. Entah jasadnya sudah ditemukan atau belum. Jadi dimana kalau misalkan kalian berkunjung ke Gunung Semeru dan menemukan ada batu, itu bisa jadi pertanda bahwa di situ pernah ditemukannya jasad. Namun di daerah ini terkenal dengan kejadian-kejadian anehnya, seperti pendaki yang terjatuh, tersesat, bahkan hilang. Dan yang lebih menakutkan lagi, banyak pendaki yang mengalami kesurupan di daerah ini. Biasanya kesurupan dialami pendaki menyerupai sebagai makhluk dan juga binatang. Ada lagi misteri mengenai hantu perempuan di Ranu Kumbolo. Jika merujuk cerita yang beredar, maka hantu perempuan ini akan muncul pada bulan purnama dan ditandai dengan munculnya kepulan asap menyelimuti Ranu Kumbolo. Hantu perempuan ini berwujud perempuan muda cantik memakai kebaya berwarna kuning. Nah, alangkah baiknya kalau misalkan kalian naik gunung itu lebih berhati-hati lagi, banyakin berdoa, dan ingat jangan kosong pikiran, selalu ingat yang di atas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang kelima ini ada Gunung Latimojong. Kalian udah tahu lah Gunung Latimojong? Nah, gue ceritakan di sini. Diisukan oleh para pendaki bahwa Gunung Latimojong merupakan gunung yang paling seram di antara gunung-gunung lainnya. Gunung ini tertinggi di Sulawesi Selatan. Ini menyimpan misteri menarik, termasuk hantu popo. Nah, itu hantu popo. Hantu popo diyakini adalah manusia yang dapat terbang dan akan terbang di malam hari. Karena siang hari ia akan berubah menjadi manusia seperti biasa. Kalau misalkan logika gue sih, itu mungkin orang jadi-jadian. Siangnya manusia, malamnya dia bisa terbang. Bisa sih, bisa. Menurut kalian, hantu popo itu hantu apa? Silahkan komen ya di bawah. Hantu popo biasa hinggap di rumah di kaki gunung Latimojong atau pohon-pohon yang ada di sana, serta sesekali ia mengeluarkan suara pok. Suara yang semakin keras menandakan ia terjatuh dari tempat yang ia hinggap, atau sebaliknya jika suaranya mengecil, maka ia berarti sedang dekat sekali dengan kita. Gak jauh beda guys sama suara si cantik. Untuk selanjutnya yang kelima adalah Gunung Lawu. Gunung Lawu menjadi gunung yang memiliki cerita mistis paling ditakuti. Di gunung ini terkenal dengan mitos pasar setan.
Jika kalian yang sudah sangat kelelahan dan tersesat pada malam hari, maka kalian akan melihat pasar setan ini. Pasar ini ramai dan berjualan berbagai macam kebutuhan. Ada lagi mitos bahwa jika kalian melakukan pendakian ke Gunung Lawu, maka kalian tidak boleh berjumlah ganjil, karena mungkin saja di jalan kalian akan berbeda formasi. Lantaran menggenapkan jumlah rombongan adalah makhluk astral yang ada di gunung tersebut. Atau yang berakhir adalah jangan mendaki dengan menggunakan baju hijau, sama seperti di Ratu Pantai Selatan. Kalau kita ke sana itu jangan memakai baju hijau, mitosnya sih, itu mah mitosnya. Jika kalian menggunakan baju hijau, maka kalian akan tersesat pada jalur pendakian, guys. Boleh kalian percaya atau tidak, tapi untuk buat jaga-jaga, kalau saran gue ya, mending buat jaga-jaga kebaikan lo juga, ya patuhilah mitos-mitos yang terjadi di daerah tersebut, oke? Untuk gunung yang terakhir, yang keenam, itu adalah Gunung Rinjani. Gunung Rinjani merupakan gunung incaran para pendaki karena memiliki trek menantang dan juga puncaknya yang luar biasa. Namun hal ini tidak lepas dari cerita mistisnya yang ada di gunung. Seperti adanya mitos keberadaan Dewi Anjani yang bersemayam di Gunung Rinjani. Atau ada kepercayaan lain yang menyebutkan bahwa di sekitar Danau Segara Anak ada sebuah masjid besar yang dibangun para gaib. Jika berdasarkan kepercayaan masyarakat Lombok, maka gunung ini merupakan tempat berkumpulnya makhluk-makhluk gaib untuk membentuk sebuah kehidupan yang sama dengan manusia. Jadi di tempat ini, mereka makhluk-makhluk gaib itu sama seperti kita membuat perkumpulan-perkumpulan, ya layaknya kita lah yang masih hidup. Mitosnya itu sih, mitosnya ya, jika ada pendaki yang mengganggu mereka tidak segan-segan membawa pendaki tersebut ke alamnya dan tidak mengembalikannya lagi. Jadi guys, saran sih lebih berhati-hati. Jujur gue belum pernah mendaki, tapi gue penasaran pengen mendaki ke gunung. Tapi gue suka banget dengar cerita-cerita horor pendaki, tapi jadi itu membuat gue sendiri tuh ragu, gue pengen naik atau enggak gitu, karena emang mitos-mitos ini jujur membuat gue merinding sih. Dan gue aja sekarang menceritakan kisah ini jujurnya gue merinding. Apalagi kalau misalkan sampai ya amit-amit kita tersesat dan tidak kembali. Ya mudah-mudahan kita semua dijaga kesehatan, keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk buat kalian yang suka emang mendaki, lebih berhati-hati aja, banyakin berdoa dan jangan kosong pikiran. Dan diutamakan kalau misalkan mau mendaki, izin dulu kepada keluarga, oke? Itulah beberapa cerita mistis yang menemani pendaki gunung-gunung di Indonesia. Gimana nih? Makin penasaran atau malah kapok mendaki ke gunung Indonesia? Jujur sih, kalau misalkan gue sendiri, gue penasaran, cuman gue masih belum mempunyai keberanian karena emang dari awal gue lebih suka dengan kisah-kisah horor di gunung nih. Tapi padahal gue sendiri belum pernah naik ke gunung. Buat kalian yang sama kayak gue belum pernah naik ke gunung tapi suka dengerin cerita-cerita horornya, komen di bawah ya guys. Oke, mungkin segitu aja video dari gue kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian untuk info-infonya. Dan buat kalian sekali lagi yang belum subscribe, boleh di subscribe dulu channel ini, boleh di like, di komen, dan di share ke kalian semua.